Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Are you ready for studying English now? Okay, now we talk about personal pronoun as our material today. Jadi hari ini kita belajar tentang personal pronoun dalam bahasa Inggris. Personal pronoun itu artinya apa? Personal pronoun itu adalah kata ganti yang kita pakai ketika kita berbicara, menulis dalam bahasa Inggris. Kata ganti itu ada beberapa, yaitu subjek, ada objek. Subjek itu orang yang melakukan, sedangkan objek itu adalah orang yang dikenakan. Possessive adjective itu adalah kata ganti kepemilikan, sedangkan possessive pronoun itu adalah kepemilikan tanpa ada noun, sedangkan reflective itu juga kepemilikan yang mengarah ke diri sendiri. Yang pertama kita bahas, hari ini kita akan bahas dua jenis personal pronoun, yaitu subjek sama objek. Nah, di sini kita bahas subjeknya sama objeknya, dan nanti soalnya pun juga tentang subjek dan objek. Jadi tolong diperhatikan dan disimak video ini sampai terakhir. Subjek dalam bahasa Inggris atau kata ganti dalam bahasa Inggris itu ada I yang berarti saya, you itu adalah kamu, she itu adalah dia perempuan, he itu adalah dia laki-laki, it itu mengarah ke benda, we itu kita atau kami, you itu kamu, they itu mereka. Bedanya apa? You yang di bawah sama you yang di atas. Bedanya di sini sudah saya kotak-kotak di sini. Yang atas itu adalah singular atau tunggal. Kata ganti yang menunjukkan tunggal itu adalah satu, berarti orangnya cuma satu. Sedangkan plural itu adalah kata ganti jamak yang menyebutkan orangnya itu lebih dari satu. Mungkin 2, 3, 4 atau berapa. I itu saya jelas satu, you mengarah ke you kamu satu, dia perempuannya satu, dia laki-lakinya satu, it-nya juga satu. We kita, karena kita berarti ada saya dan yang lainnya. You itu kamu mengarah yang banyak. Sedangkan they itu adalah mereka. Jelas kalau mereka itu lebih dari satu. Sedangkan objek itu yang dikenakan. Nah, I itu kalau diganti objek itu jadi me. You kalau diganti objek tetap you. She diganti objek tetap bukan tetap ya, berubah jadi her. He jadi him. It tetap it. We jadi us. You jadi you tetap. Sedangkan they menjadi them. Saya langsung kasih contohnya saja. Misalnya sebentar, saya kasih contoh. Misalnya di sini John love Sally. John loves Sally. Diganti kata gantinya, John ini sebagai subjeknya. Di sini John sebagai subjek, love sebagai verb, sedangkan Sally sebagai orang yang dicintainya, orang yang dicintai oleh John. Jadi di sini sebagai objek. Nah, kita pakai kata ganti, bukan menggunakan John ataupun Sally, bukan menggunakan nama, tapi menggunakan kata ganti. John itu adalah nama laki-laki, jadi kata gantinya adalah subjeknya. Di sini tempatnya subjek itu adalah yang he. He loves tetap, verbnya tetap tidak berubah. Sally, karena dia objek perempuan, objek dia perempuan. Kita lihat di sini. Objek dia perempuan. Ini dia perempuan sebagai subjek, objeknya adalah her. Nah, jadi di sini kita tidak boleh pakai she. Dia perempuan di sini. Ini kan dia perempuan, melainkan menggunakan her. Jadi John loves Sally, berarti he loves her. Contoh lagi. Misalnya my mother cooks milk. Ibuku memasak makanan. Nah, ibuku memasak makanan. Nah, ibuku ini kan sebagai subjek.
subjek ibu itu adalah dia laki-laki apa dia perempuan? Jelas dia perempuan. Jadi menggunakan she, bukan menggunakan her, karena her ini adalah posisinya sebagai objek. She cooks meals. Nah, ini she cooks meals jadinya, bukan my mother cooks meal. Terus misalnya lagi ada contoh lagi, the students give the teacher some fruits. The students give the teacher some fruits. Jadi siswanya banyak karena ada S-nya, memberikan guru beberapa buah. The students as the subject. Subjek banyak. Subjek banyak itu yang mana? Subjek banyak itu yang bawah sini, jamak. Jamak itu bukan we itu kan kita, you itu kan kamu, they, mereka. Berarti kata gantinya adalah they. They give the teacher some fruits. They give the teacher some fruits. Nah, ini the teacher ini bisa kita ganti dengan kata ganti. The teacher-nya ini laki-laki apa perempuan? Nah, they give. Nah, kalau misal ini laki-laki. Nah, kalau misal ini laki ya, saya umpamakan kalau gurunya itu laki. Kalau kalian belum tentu itu laki-laki atau perempuan, berarti menggunakan the teacher. Tapi kalau kalian sudah yakin gurunya itu perempuan, sudah pasti gurunya laki-laki, itu kamu ganti dengan kalau her itu adalah perempuan, kalau laki-laki kata gantinya ini. He itu subjeknya, kata gantinya adalah him. Jadi they give him, they give him some fruits. Him di sini mengarah ke siapa? Yaitu mengarah ke the teacher. Itu. Jadi sampai di sini saya rasa cukup jelas. Contoh-contohnya seperti ini. Nanti hari ini kita cuma belajar tentang subjek sama objek, kata ganti subjek sama objek. Sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan, bukan saya jelaskan ya, karena sudah saya suruh membaca. Cuma di sini lebih saya tekankan lagi biar kalian lebih memahami, karena ada banyak sekali yang salah mengerjakannya. Nah, nanti tugas hari ini tetap mengerjakan di link. Nanti ada 20 soal. Ada 20 soal, kalian tinggal mengisi, ada uraian ya. Uraian istilahnya uraian singkat. Uraian singkat. Nanti ini contoh gimana kalian mengerjakannya di link. Contohnya misalnya John love Sally. Terus ini saya suruh dalam kotak ini, berarti yang saya kotak ini berarti saya minta kalian untuk menggantikan dengan kata ganti. Berarti jawabannya ini apa? John loves Sally. John loves Sally. Berarti kata gantinya her. Jadi kalian jawabnya cukup her. Kayak gini ya. Jangan panjang-panjang, karena jawabannya nanti sudah saya tentukan dan sudah ada jawabannya benar. Kalau kalian menjawab panjang tapi ada benernya, tetap salah. Jadi jawabannya cukup singkat, her ataupun si ataupun apa kata gantinya. Contoh kedua lagi, misalnya ini. My mother cooks meal. Yang saya dalam kurung ada my mother-nya. Nanti ini cukup kamu jawabnya, cukup kamu menulisnya pakai she, pakai ini. Itu. Jadi nanti soalnya ada 20. 10 soal pertama itu ada saya suruh ganti dengan subjek, dan 10 soal selanjutnya itu adalah objek. Jadi silakan kalian kerjakan, skornya nanti otomatis akan muncul. Saya minta satu orang mengerjakan cukup 1 kali, jangan lebih dari 1 kali. Jika mengerjakan lebih dari 1 kali, nanti kalian nilainya akan tetap saya ambil yang pertama. Dan untuk kalian yang nggak bisa membuka link,
nanti tolong mengerjakan di HP-nya temennya yang bisa buka link, karena di sini sudah ada kayak quiz otomatis kayak gitu. Oke, I think it's all enough. If you have any questions, you can chat me personally or in a group. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, silakan tanya di grup WhatsApp ataupun chat pribadi. It's okay. It's better in a group WhatsApp. Jadi lebih baik di grup WhatsApp aja biar teman-temannya tahu. That's all. Thank you very much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.